Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Dan kita berada di bulan yang mulia, bulan Rabi'ul Awal, bulan di mana lahirnya manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan karena kealiman, bukan karena kefaqihan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan karena sifat akhlak beliau yang begitu mulia sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau memiliki akhlak yang begitu tinggi, akhlak yang begitu mulia sehingga engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di momen Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita hendaknya mengikuti daripada jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memperbaiki karakter akhlak kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah karena karakternya yang begitu bagus dan begitu mulia. Kenapa karakter Nabi bisa mulia? Karena baginda Rasul memiliki hati yang mulia, memiliki hati yang bersih. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah hati kita. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب." Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua bahwa sesungguhnya di dalam diri kita terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, tidak rusak, maka niscaya seluruh perangai kita akan baik. Dan jika segumpal daging tersebut rusak, maka niscaya seluruh amal ibadah kita akan rusak. Itu adalah hati yang ada di dalam diri kita. Jika hati kita dipenuhi oleh kotoran-kotoran seperti nifak, kemunafikan, kesombongan, keangkuhan, maka niscaya seluruh amal ibadah kita pun akan rusak. Betapa banyak orang-orang yang rajin ibadahnya, rajin puasanya, rajin umrohnya, dirusaki oleh rusaknya hati kita dengan hadirnya setitik kesombongan yang ada di dalam diri kita, maka rusaklah seluruh amal ibadah kita. Karena sesungguhnya kesombongan dan keangkuhan itu adalah perangai yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh makhluknya untuk sujud kepada baginda Adam alaihi salam, iblis tidak sujud kepada Adam karena merasa dirinya paling hebat, karena merasa dirinya yang paling mulia dibandingkan Adam yang tercipta dari tanah. Semuanya sujud kepada Adam alaihi salam, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaihi. Yang lainnya fasajadu, seluruhnya sujud kepada baginda Adam alaihi salam, kecuali iblis laknatullah alaihi. Aba wastakbar, dia tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang merasa diri kita lebih alim, merasa diri kita lebih faqih,
merasa diri kita lebih mulia dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya, merasa diri kita yang paling hebat, yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hati kita sedang dikuasai oleh iblis laknatullah alaih. Dan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jika terdapat seberat biji sawi di dalam hati kita kesombongan di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena merasa kita paling hebat, setiap hari Senin kita berpuasa, setiap hari Kamis kita berpuasa, kita melihat teman kita, melihat saudara kita yang tidak berpuasa, lalu kita merasa yang paling mulia, maka rusaklah ibadah puasa kita. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan puasa, tetapi puasanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Maka oleh itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan yang mulia ini marilah sama-sama kita mentauladani sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbaiki hati kita agar kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika hati kita telah bersih, hati kita telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menanggalkan kesombongan kita, keangkuhan kita, kemunafikan kita, insyaallah nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id syafiyah kalamu man taf'al khafiyah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.